Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, terima kasih sudah bersedia menonton video ini. Kali ini kita akan membahas kisah nyata atau sebuah kasus yang sangat mengerikan yang pernah terjadi di Indonesia. Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini dengan harapan ada pelajaran yang dapat diambil dan tidak ada lagi kasus yang serupa dengan kasus ini. Kasus ini terjadi di Desa Sumur Gede, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kasus ini pertama kali diketahui saat korban ditemukan meninggal oleh saudaranya pada tanggal 15 Februari sekitar pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Saat itu saudara korban yang juga tetangganya curiga melihat warungnya tutup. Saudaranya mengetuk pintu namun tidak ada jawaban. Kemudian dia mendobrak rumah korban dan melihat korban dengan posisi meninggal berbaring di atas kasur. Lantas, siapakah nama korban tersebut? Siapa dan apa motif pelaku menghabisi korban? Yuk kita kupas sampai tuntas. Peristiwa mengerikan ini terjadi karena seorang pria bernama Wahyudin. Orang-orang di sekitarnya memanggil si Udin. Si Udin berumur 28 tahun dan sudah menikah dengan seorang wanita. Dari pernikahannya, Udin dikaruniai seorang anak. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, si Udin bekerja sebagai buruh harian lepas. Sebagai buruh harian lepas, si Udin tidak bisa mencukupi kehidupan keluarganya. Oleh karena itu, akhirnya istri si Udin yang tidak ada informasi lengkap tentang latar belakang istri si Udin ini pada tahun 2019 memutuskan untuk mencari rezeki dengan menjadi seorang TKW di luar negeri. Setelah istrinya pergi, si Udin menyelesaikan segala urusan rumah tangga sendirian. Namun seiring berjalannya waktu, si Udin merasa kesepian tanpa seorang pendamping di sisinya. Selain itu, si Udin juga selalu merindukan sosok yang selalu ada ketika suka maupun duka. Oleh karena itu, si Udin mencari suasana baru dengan bermain sosial media dan mencari hiburan untuk mengobati rasa kesepiannya. Dia menginstal beberapa aplikasi dating untuk mendapatkan teman. Bermodal aplikasi dating itulah, si Udin berkenalan dengan seorang laki-laki bernama Asma alias Among. Among adalah seorang pria berumur 45 tahun. Among tinggal sendirian di sebuah rumah sekaligus tempat usaha yang terletak di Desa Sumur Gede, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Menurut beberapa sumber, Among merupakan seorang homo yang tentu tidak nafsu ketika melihat wanita cantik dan seksi. Alias Among adalah penyuka sesama jenis. Among selalu memenuhi hasratnya dengan mencari laki-laki yang sefrekuensi dengannya di media sosial. Pada suatu hari, ketika Among kesepian dan mencari pacar laki-laki di aplikasi dating, dia menemukan seorang laki-laki yang sefrekuensi dengannya. Laki-laki itu tidak lain adalah si Udin. Lebih-lebih Among tahu bahwa si Udin merupakan cowok kesepian yang lama ditinggal kerja oleh istrinya. Tanpa berpikir panjang, Among segera mengajak si Udin berkenalan dan si Udin langsung ngeladeni Among. Mereka saling mengirim chat hingga mulai akrab. Karena merasa sudah dekat, Among mengirimkan sebuah pesan yang isinya bertanya apakah dijual. Si Udin kemudian menjawab, iya dijual 200. Mau ketemu di mana? Kata si Udin. Namun Among mencoba menawar 130. Kemudian si Udin langsung mengiyakan. Singkat cerita, si Udin menemui Among di tempat tinggalnya dan di sanalah mereka mulai melakukan hubungan sesama jenis. Setelah puas, Wahyudin atau si Udin ini menerima bayarannya dan langsung pulang ke rumahnya. Setelah transaksi tidak biasa itu, ternyata hubungan mereka berdua semakin dekat dan tidak normal lagi. Lebih-lebih Among mulai jatuh hati dan mulai mencintai si Udin. Sehingga Among sering menghubungi si Udin dan si Udin sering melayani si Among dengan imbalan uang. Menurut beberapa sumber, hubungan si Udin dan si Among mulai tahun 2019 sampai peristiwa mengerikan ini terjadi, yaitu pada Desember 2023.
Kala itu si Udin sedang membutuhkan uang untuk keperluan anaknya. Karena bingung, si Udin akhirnya mendatangi pacarnya yang tidak lain adalah si Among untuk pinjam uang sebesar 150.000 rupiah. Si Among pun bersedia meminjam uangnya kepada si Udin dengan jaminan KTP si Udin. Si Udin pun setuju dengan syarat Among. Pada suatu hari, si Udin menjadi salah satu warga penerima bansos pemerintah yang dilaksanakan di desa tempat tinggal Udin. Namun dalam pengambilan bansos itu, si Udin wajib membawa KTP. Si Udin sangat senang sekali, tapi ketika si Udin hendak mengambil bansos, si Udin baru ingat bahwa KTP-nya masih ada di pacarnya, yaitu Among. Kemudian si Udin memutuskan untuk pergi ke rumah Among untuk pinjam KTP. Namun si Among tidak mau memberikan KTP si Udin jika Among tidak dilayani oleh Udin sampai puas. Si Udin mengiyakan syarat Among untuk melayani nafsu birahinya. Singkat cerita, ketika si Udin sudah memenuhi keinginan si Among dan hendak pulang, dia meminta KTP-nya yang ada di Among, tapi si Among tidak memberikannya, malah minta dilayani lagi oleh si Udin. Si Udin pun menolak karena memang sudah lemas. Mendengar alasan si Udin, Among bukannya mengalah, malah menghina Udin yang benar-benar sudah lelah dan ngantuk karena waktu itu sudah jam 2 pagi. Si Among terus memaksa Udin untuk berhubungan intim sambil ngatain Udin cowok lemah, badan maco tapi lemah. Setelah diajak lemah oleh Among, si Udin merasa kesal dan emosinya tidak bisa tertahan lagi. Akhirnya, terjadilah percekcokan di antara mereka. Kemudian si Udin mencekik leher si Among sekuat tenaga. Among berusaha melepaskan tangan si Udin. Namun si Udin segera mendorong Among sekuat tenaga hingga terbentur pada pintu. Tidak berhenti di situ, si Udin kembali mencekik Among dengan sekuat tenaga, lebih erat dari sebelumnya. Setelah itu, si Udin juga menginjak perut Among berulang-ulang hingga akhirnya Among terkulai lemas, tak berdaya dan matot. Menyadari kalau Among ternyata sudah matot, si Udin melarikan diri meninggalkan Among. Namun sebelum itu, si Udin mengambil KTP-nya terlebih dahulu. Kemudian mengambil handphone dan sepeda motor milik Among. Setelah itu, dia juga mengunci pintu rumah Among dari luar. Di sisi lain, salah satu saudara Among yang juga tetangganya sering pergi ke warung Among. Namun warung si Among selalu tutup. Merasa aneh, akhirnya pada tanggal 15 Februari sekitar pukul 7 malam, saudaranya mendatangi rumah Among. Sesampainya di sana, dia beberapa kali mengetuk pintu dan memanggil Among. Namun tidak ada jawaban. Karena merasa aneh dan curiga, lalu saudaranya cepat-cepat mendobrak pintu rumah itu. Tiba-tiba, betapa kagetnya saudara Among melihat Among dengan posisi yang sudah tergeletak matot. Badannya sudah menghitam terbaring di atas kasur. Melihat hal itu, tanpa berpikir panjang, saudaranya berteriak meminta tolong kepada para tetangga. Tanpa menunggu waktu lama, warga sekitar sudah ramai berkumpul di TKP dan segera melaporkan peristiwa mengerikan itu kepada pihak kepolisian. Mendapat laporan dari warga, pihak kepolisian langsung meluncur mengamankan mayat si Among dan melakukan olah TKP agar penyebab meninggalnya Among ini segera diketahui. Awalnya polisi menduga meninggalnya Among ini karena bermotif perampokan. Namun, karena tidak ada pintu atau jendela yang rusak sebab dicongkel, maka dugaan polisi berubah menjadi motif pembunuhan. Setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya polisi menemukan seorang tersangka, yaitu si Udin. Hal itu diketahui setelah polisi melacak handphone dan motor yang dicuri si Udin. Singkat cerita, akhirnya polisi langsung mendatangi rumah si Udin yang ternyata setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, informasi yang didapatkan polisi menyebutkan bahwa si Udin dan Among merupakan pasangan kekasih maho alias pasangan LGBT. Polisi langsung membekuk si Udin pada tanggal 20 Februari tahun 2024 tanpa perlawanan di Desa Kiara.
Kecamatan Cilamaya, Kulon, Jawa Barat. Polisi juga mengamankan beberapa barang bukti, yaitu satu setel pakaian Among, satu buah dompet, ransel warna hitam, satu botol minuman keras, satu unit HP, dan sepeda motor Among yang didapat dari penadah barang curian. Setelah diinterogasi polisi, si Udin mengatakan penyebab dia membunuh pacarnya yaitu Among karena kesal pada Among yang tidak menepati janjinya mengembalikan KTP setelah dilayani wik-wik oleh si Udin. Akibat dari peristiwa mengenaskan, si Udin terancam hukuman penjara paling lama 15 tahun. Itu dia guys pembahasan kasus yang sadis ini. Menurut kalian bagaimana soal hukuman yang diberikan pada si Udin ini? Bagaimana nasib anak si Udin setelah si Udin dipenjara dan istri si Udin masih jadi TKW di luar negeri? Silakan komen di bawah ini. Terima kasih. Sampai jumpa di kasus selanjutnya.